Shalom warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dalam Yakum Fellowship. Edisi kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kita memulai kerja kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Hanya karena pertolongan Tuhanlah kami dapat meneruskan dan selalu berupaya untuk menjaga semangat kami ketika kami bekerja, melayani, menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan dalam talenta dan kemampuan kami untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga ini, bagi lembaga milik Tuhan, bagi lembaga yang mengerjakan misi dari gereja. Kami bersyukur bahwa Tuhan memilih kami sebagai bagian dari pekerjaan-Mu. Biarlah di dalam setiap hal yang kami lakukan, Roh Kudus turut menyertainya. Kali ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami, memampukan kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat ke-17 sampai dengan ke-22. Sebagai landasan dari perenungan kita, Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa merawat di dalam tindakan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cerita tentang Keluaran kita tahu adalah kisah di mana bangsa Israel dibentuk kembali oleh Allah sebagai bangsa pilihan yang telah berabad-abad mereka hidup di dalam perbudakan. Dalam pembebasan yang dilakukan melalui kisah Keluaran, Allah harus membentuk kembali mentalitas mereka. Dari yang semula orang yang bekerja sebagai budak, kemudian menjadi orang yang bebas, menjadi bangsa yang bersyukur dan bangsa yang mengungkapkan setiap ungkapan baik hidupnya sebagai ungkapan syukur sebagai orang-orang yang dipilih Allah. Hal ini menjadi refleksi yang menarik karena kisah Keluaran sendiri adalah kisah yang panjang dan kisah yang tidak mudah. Bangsa Israel untuk membentuk kembali mentalitasnya sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan harus menjalani suatu proses perjalanan, harus menjalani suatu proses yang tidak mudah, bahkan bergenerasi mereka harus selalu dibentuk. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi para pemimpin bangsa itu, ketika Allah sendiri bahkan merasa orang Israel belum cukup siap untuk hidup sebagai orang yang merdeka. Mentalitas budak dan mentalitas orang bebas atau orang merdeka. Di sini ada dua perbandingan yang sangat signifikan, bahwa cara hidup yang sebelumnya mereka di Mesir, mereka bergantung sepenuhnya kepada orang lain, kepada orang yang mempekerjakannya. Kini mereka harus hidup dengan jerih lelahnya sendiri supaya mereka bisa mempertahankan hidup, mereka bisa mewujudkan hidup yang baik dengan kualitas tentunya dalam standar kacamata Allah. Ini menjadi tantangan juga bagi setiap orang beriman ketika merasa sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang menghayati keberadaannya itu adalah berkat Tuhan. Kualitas kehidupan yang dilakukan mestinya bertolak dari kacamata Allah.
Hal ini juga diwarisi dalam tradisi gereja kita sebagai gereja reformasi, gereja yang menganut suatu paham di mana kasih anugerah Tuhan sola gratia itulah yang membebaskan kita, bahwa hanya karunia Allah lah yang memampukan kita memberikan anugerah sehingga kita bisa hidup sebagai orang yang bebas dan merdeka. Namun pertanyaannya lalu, apakah orang yang bebas dan merdeka itu tidak mengemban suatu tanggung jawab atau konsekuensi dari kebebasannya? Disinilah yang juga menjadi persoalan bagi kita yang mewarisi ajaran itu, bahwa setiap orang yang dibebaskan menerima anugerah, orang harus sadar bahwa dia selamat bukan karena dirinya sendiri, bukan karena upayanya sendiri, tetapi dia mampu menjalani kehidupan yang baik. Kebebasan itu hanya karena ketika dia menerima anugerah Allah. John Calvin di dalam Institutio, di dalam ajarannya yang terkenal itu, menegaskan tentang bagaimana pembenaran oleh iman, bagaimana orang yang sudah diselamatkan tetap harus berjuang untuk berbuat baik, karena dari itulah pancaran kasih Allah itu diwujudkan di dalam kehidupan. Di dalam Katekismus Heidelberg, di dalam pokok-pokok ajaran yang sekarang kita juga hayati di dalam gereja-gereja kita, juga demikian, bahwa tanggung jawab untuk menjaga kehidupan yang baik tidak terlepas dari anugerah Allah, tidak terlepas dari ucapan syukur bahwa Allah sudah membebaskan kita dari kematian, maut, dari ancaman segala sesuatu yang buruk yang bisa menyita kemerdekaan kita. Sebagai bagian dari Yakum, sebagai orang yang bekerja dan dipilih sebagai bagian dari badan pelayanan gerejawi, hal ini juga patut menjadi refleksi bagi kita. Ketika kita berjuang, ketika kita berusaha, kita bekerja keras, kita harus ingat bahwa mentalitas orang yang dibebaskan tidak sama seperti mentalitas orang sebagai budak. Orang yang bekerja dengan penuh syukur berbeda dengan orang yang menggantungkan sepenuhnya kehidupannya kepada orang lain. Kita tahu bahwa di dalam menjaga, merawat panggilan dan tugas misi dari lembaga ini bukan perkara yang mudah. Kita bisa bertikai satu dan yang lain, kita bisa saling berselisih tentang standar apa yang bisa kita pakai sebagai kualitas baik dari layanan ini. Tetapi yang mari harus kita ingat, Allah yang menetapkan standar kehidupan yang baik bagi orang yang dibebaskan, itulah yang harus menjadi acuan. Setiap orang hendaklah hidup di dalam rasa syukur bahwa ketika dia menerima suatu mandat, ketika dia menerima suatu pengutusan, itu tak lain dari arahan dari Allah supaya kita bisa tetap berjalan berdasarkan kehendaknya. Dari kisah Keluaran ini kita bisa melihat bangsa Israel yang dituntun oleh Allah dipaksa, didorong untuk berjalan melalui jalan yang melingkar, jalan yang sangat jauh, jalan yang harus bertahun-tahun mereka lakukan, perjalanan yang bahkan harus berganti generasi, perjalanan yang sangat berat yang juga bisa membuat mereka mengeluh, perjalanan yang bisa membuat mereka juga merasakan tidak percaya akan pertolongan Allah. Tetapi itulah yang harus dilakukan oleh umat yang dimerdekakan oleh Allah. Kadangkala kita memang harus berusaha, kadangkala kita memang harus melalui perjalanan yang melingkar, kadangkala kita harus melalui suatu proses yang berat. Tetapi tiang awan dan tiang api menjadi simbol di mana Allah menjamin panduan dari perjalanan mereka. Tiang awan dan tiang api adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Di dalam kehidupan gerejawi, kita bisa menghayati bahwa di dalam perjalanan gereja-gereja kita, perjalanan kita itu dituntun oleh Allah melalui penyertaannya di dalam setiap keputusan-keputusan, di dalam setiap ajaran-ajaran yang diolah sedemikian rupa dan diperdebatkan sedemikian rupa, tetapi itu diyakini sebagai tanggung jawab. Dalam persidangan-persidangan sinode selalu dijelaskan, ditegaskan bahwa persidangan sinode selalu menjadi cara bagi gereja-gereja mengerti, menangkap, memahami kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gereja-gereja. Dan di dalam setiap persidangan sinode kita bisa selalu melihat perjalanan dari
tiap keputusan, setiap isu dibicarakan, setiap problem ya dalam kehidupan gereja termasuk di dalam lembaga itu dibicarakan. Maka kita harus melihat kembali catatan-catatan di sana. Bagaimana Allah menyertai kita semua sebagai bagian dari gereja, di dalam krisis-krisis yang dialami oleh gereja, di dalam setiap persoalan yang dialami di dalam lembaga, penyertaan Allah itu ada ketika kita masih bertaut kepada gereja. Panduan dari Allah selalu akan hadir di dalam diri kita ketika kita tidak terlepas dari kehidupan gereja. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai refleksi bagi kita orang yang menghayati pembebasan dari Allah, marilah juga belajar untuk terus memahami panduan dari Allah, memahami tiang awan, tiang api yang membuat orang percaya bisa tetap berjalan di dalam setiap tantangan, di dalam setiap krisis, di dalam setiap persoalan. Baik kita secara pribadi maupun kita sebagai bagian dari lembaga yang tengah berusaha untuk bertumbuh seperti sekarang ini. Marilah kita menghayati kehidupan sebagai orang yang bebas dan ditebus oleh Allah, karena hanya dengan ucapan syukurlah setiap tantangan, setiap kesulitan mampu kita lewati. Amin. Mari kita berdoa. Kami ingin menyerahkan diri kami ya Tuhan sebagai bagian dari pekerjaan Allah, sebagai bagian dari kehendak Allah. Kami ingin terus dibentuk oleh kehendak Allah sendiri. Kami ingin selalu menyerahkan setiap perilaku kami, di dalam setiap pikiran kami, supaya kami tidak menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Allah. Mampukan kami untuk percaya, untuk memahami tiang awan dan tiang api yang memandu kami di dalam perjalanan kami, di dalam setiap usaha, di dalam setiap jerih lelah, di dalam setiap proses yang harus kami jalani sebagai bagian dari pelayanan lembaga gerejawi. Kami ingin bersyukur bahwa kami dipilih dengan talenta kami, dengan kemampuan kami, berikut juga dengan segala yang dicukupkan oleh Allah bagi kebutuhan kami. Kami ingin serahkan ya Tuhan di dalam pergumulan setiap kami pribadi, di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keluarga kami, di dalam hidup kami bermasyarakat, di dalam setiap jengkal di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan petunjuk tentang apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang bebas, sebagai orang yang dibebaskan karena karunia Allah. Kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kepada kami tentang perjalanan Israel. Sebagai bangsa yang bebas adalah bangsa yang hidup dan taat atas kehendak Tuhan. Hidup bangsa yang bebas adalah kehidupan yang mau mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Allah. Mampukan kami juga untuk meneladan setiap kisah itu, sehingga kami pun dapat menghayati betapa kebebasan Tuhan, kebebasan yang diberikan Allah kepada kami adalah cara Tuhan membentuk kami dalam kualitas kehidupan orang percaya yang lebih baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.